Baik, sebelumnya selamat sore. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi untuk PPH, perhitungan PPH terutang, penyajian dan pelaporan PPH. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada saya, Luputu Puspaindah Artiwi, dengan NIM 2017 05 12 27, dan rekan saya. Mahaka dengan NIM 2017 051020. Next. Adapun subtopik dalam materi ini yang pertama yaitu ada perhitungan dan pengakuan PPH terutang. Yang kedua ada penyajian dan pelaporan PPH. Next. Baik, langsung saja kita masuk dalam materi penghitungan pajak. Nah, penghitungan PPH ini harus dilakukan oleh seluruh wajib pajak, baik setiap bulan maupun setiap tahun. Penghitungan pajak berkaitan dengan menghitung besarnya PPH terutang, dan PPH harus dibayar pada akhir bulan ataupun akhir tahun. Next. Nah, penghitungan PPH terutang ada dua jenis, yaitu yang pertama ada terutang tiap transaksi, dan yang kedua ada terutang akhir tahun. Next. Nah, PPH terutang pada setiap transaksi ini diperlakukan sebagai utang oleh pemberi penghasilan atau dibayarkan ke kas negara. Atau bisa juga sebagai piutang oleh penerima penghasilan yang akan dikreditkan di SPT tahunan. Nah, jenis PPH terutang setiap transaksi ini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada PPH terutang final, dan yang kedua ada PPH terutang per jenis pajak non-final. Next. Nah, penghitungan PPH terutang final dan pengakuannya. Next. Nah, dalam penghitungan PPH terutang final ada 20 jenis PPH yang berkaitan, yaitu yang diantaranya ada pesangon, honorarium PNS, semen yang termasuk dalam PPH 22, ada bahan bakar minyak, ada bahan bakar gas dan pelumas, ada bunga deposito, ada bunga obligasi, diskonto, obligasi, dan koperasi. Nah, seperti yang terlihat di layar, tarif dan yang dipotong maupun dibayar sudah tertera. Next. Nah, ini juga terkait dengan penghitungan PPH terutang final. Ada PPH transaksi obligasi atau saham, ada transaksi obligasi, ada sewa tanah atau bangunan, ada pengalihan tanah atau bangunan, ada jasa konsultasi konstruksi, ada jasa pekerjaan konstruksi, ada pekerjaan konstruksi terintegrasi. Tarif maupun yang dipotong atau dibayar sudah tertera di layar. Baik, next.
Nah, PPh selanjutnya yang terkait yaitu ada pelayaran dalam negeri, ada penerbangan luar negeri, ada dividen orang pribadi, ada WVLN yang termasuk PPh 26, ada hadiah undian atau lotre, dan ada penghasilan UMKM. Next. Nah, untuk PPh final sebagai pengakuan PPh final yang terutang, yang termasuk yaitu ada PPh 21 pesangon, ada yang diakui sebagai pemberi utang PPh sebagai pemberi kerja, di piutang PPh sebagai mantan pegawai. Ada PPh 21 honorarium PNS, yang diutang PPh diakui sebagai pemberi kerja, dan di piutang PPh diakui sebagai PNS. Ada PPh 22 semen, yang diutang PPh diakui sebagai pabrikan, yang di piutang PPh diakui sebagai pembeli. Ada PPh 22 premium, solar, Pertamax, yang diutang PPh tidak diakui, sedangkan di piutang PPh diakui sebagai pembeli. Ada PPh 22 bahan bakar gas dan pelumas, yang diutang PPh tidak diakui, dan di piutang PPh diakui sebagai pembeli. Ada PPh 4 ayat 2 bunga tabungan, deposito, SBI, diutang PPh diakui sebagai bank, sedangkan di piutang PPh diakui sebagai nasabah. Ada PPh 4 ayat 2 bunga obligasi, utang PPh diakui sebagai bank emiten, sedangkan di piutang PPh diakui sebagai investor atau broker. Next. Nah, adapun PPh 4 ayat 2 transaksi obligasi saham, di utang PPh diakui sebagai emiten atau konstodian, sedangkan di piutang PPh diakui sebagai investor. Adapun PPh 4 ayat 2 bunga koperasi, di utang PPh diakui sebagai koperasi, di piutang PPh diakui sebagai anggota koperasi. Adapun PPh 4 ayat 2 yaitu sewa tanah atau bangunan, di utang PPh diakui sebagai penyewa, sedangkan di piutang PPh diakui sebagai pemilik. Ada PPh 4 ayat 2 penjualan tanah atau bangunan, di utang PPh tidak diakui, sedangkan di piutang PPh diakui sebagai penjual. Adapun PPh 4.2 jasa konstruksi, di utang PPh diakui sebagai pengguna jasa, sedangkan di piutang PPh diakui sebagai pemberi jasa. Adapun PPh 4 ayat 2 real estate, yaitu di utang PPh tidak diakui, sedangkan di piutang PPh diakui sebagai developer. Yang terakhir ada PPh 15 pelayaran dalam negeri. Di utang PPh tidak diakui, sedangkan di piutang PPh diakui sebagai pemberi jasa. Next. Ada PPh 15 penerbangan luar negeri. Di utang PPh tidak diakui, sedangkan di piutang PPh diakui sebagai pemberi jasa. Ada PPh 21 dividen orang pribadi, di utang PPh tidak diakui, sedangkan di piutang PPh diakui sebagai penerima dividen. Ada PPh 26 WPLN, di utang PPh diakui sebagai pemberi kerja, sedangkan di piutang PPh tidak diakui. Ada PPh 4 ayat 2 hadiah undian atau lotre, di utang PPh diakui sebagai pemberi penghasilan, sedangkan di piutang PPh diakui sebagai penerima hadiah. Adapun PPh 4 ayat 2 penghasilan UMKM, di utang PPh diakui sebagai pemilik UMKM, sedangkan di piutang PPh tidak diakui. Next. Next.
Materi selanjutnya yaitu ada penghitungan PPh terutang dan pengakuan per jenis pajak non-final. Next. Adapun PPh yang berkaitan dengan penghitungan PPh terutang non-final. Yaitu yang pertama ada PPh 21 gaji dan sejenisnya, ada PPh 22 bendaharawan, ada PPh 22 kertas, ada PPh 22 otomotif, ada PPh 22 baja, ada PPh 22 premium solar dan lain-lain, ada PPh 23 dividen. Tarif maupun yang dipotong atau dibayar sudah tertera di layar. Next. PPh 23 bunga juga terkait dengan PPh terutang non-final, adapun juga PPh 23 royalti, ada PPh 23 hadiah, penghargaan, bonus, ada PPh 23 sewa selain tanah, bangunan. Ada PPh 23 atas jasa-jasa yang dimaksud PMK 141/2015. Ada PPh 24 penghasilan dari luar negeri, ada PPh 25 angsuran. Next. Nah, PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh wajib pajak atau pemberi penghasilan dan diakui sebagai utang PPh ketika dilakukan pembayaran tidak dilakukan perhitungan kembali. Besarnya PPh yang telah dipotong atau dipungut tersebut yang nantinya disetor ke kas negara sebelum tanggal 10 atau 15 bulan berikutnya. Next. Nah, adapun pengakuan PPh non-final terutang yang termasuk PPh final yaitu ada PPh 21 gaji dan sejenisnya, ada PPh 22 bendaharawan, ada PPh 22 kertas, ada PPh 22 otomotif, ada PPh 22 baja, ada PPh 22 premium, solar dan pertamax, ada PPh 23 dividen badan. Next. PPh 23 bunga selain deposito juga termasuk dalam pengakuan PPh non-final terutang. Adapun PPh 23 royalti, ada PPh 23 hadiah, penghargaan, bonus, ada PPh 23 sewa selain tanah atau bangunan, dan ada juga PPh 23 atas jasa-jasa yang dimaksud PMK 141/2015, ada PPh 24 penghasilan dari luar negeri, dan ada PPh 25 angsuran bulanan. Next. Baik, untuk materi menghitung PPh terutang pada akhir tahun akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu saya persilakan. Baik, terima kasih rekan Puspa atas pemaparan materi sebelumnya. Jadi di sini saya akan melanjutkan terkait pembahasan materi mengenai menghitung PPh terutang pada akhir tahun. Bisa di next. Jadi umumnya untuk menghitung PPh terutang pada akhir tahun, kita perlu mengumpulkan kembali data-data penghasilan yang kita peroleh sepanjang 1 tahun. Penghasilan ini mencakup penghasilan yang ada di dalam negeri maupun penghasilan yang ada di luar negeri. Penghasilan yang kita dapatkan itu baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri nantinya itu perlu dilakukan koreksi gitu ya, dilakukan rekonsiliasi fiskal. Jadi dilakukan koreksi
berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan. Koreksi di sini artinya nantinya atas penghasilan yang diperoleh ataupun biaya-biaya yang nantinya tidak berkaitan dengan usaha, itu nantinya selanjutnya akan dihilangkan nilainya, dan setelah diperoleh nilai yang tanpa adanya penghasilan yang tidak bersifat atau tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, nantinya sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak. Bisa dilihat bahwasanya PPh terutang akhir tahun didasarkan pada seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Nah, hanya atas seluruh penghasilan yang sifatnya non final saja yang akan menjadi dasar perhitungan PPh terutang untuk 1 tahun pajak. Nah, penghasilan atau biaya-biaya yang nantinya tidak berkaitan dengan 3M, artinya memelihara, merawat, dan menambah penghasilan, itu nantinya tidak akan dilakukan koreksi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jadi setelah dilakukan koreksi, umumnya kita akan menemukan namanya PPh, penghasilan neto fiskal, yang nantinya kita perlu kurangkan terlebih dahulu dengan kompensasi kerugian ataupun PTKP. Setelah itu kita akan mendapatkan penghasilan kena pajak, dan dari penghasilan kena pajak ini nantinya kita akan kalikan dengan tarif pasal 17. Bisa di next. Untuk tarif pajaknya sendiri itu mengacu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, karena di undang-undang ini terkait tarif pajak penghasilan itu ada sedikit perubahan, khususnya di orang pribadi, di mana untuk orang pribadi yang mempunyai NPWP, kini untuk batasan awal gitu ya, menggunakan tarif progresif, batasan awalnya itu sampai dengan 60 juta, itu akan dikenai tarif 5%. Apabila nanti penghasilannya mencapai sampai dengan 250 juta, maka akan lanjut terkena tarif 15%. Begitupun ketika mencapai dengan 500 juta, itu nantinya akan dikenai 25%, sampai dengan 5 miliar nantinya akan dikenai tarif 30%, dan apabila penghasilannya mencapai atau di atas dari 5 miliar akan dikenai tarif 35%. Lalu untuk wajib pajak badan, itu nantinya ada 2 ketentuan atau 2 tarif yang akan digunakan. Apabila wajib pajak badan itu termasuk atau dalam kategori pengusaha UMKM atau berisiko rendah, nantinya bisa memanfaatkan fasilitas di pasal 31E. Jadi apabila pengusaha itu tidak mencapai omset 4,8 miliar, artinya di bawah 4,8 miliar, maka nantinya dari penghasilan kena pajaknya akan dikalikan dengan tarif 11% saja. Nah, berbeda halnya ketika pengusaha ini usahanya sudah mencapai omset lebih dari 4,8 miliar, nantinya masih juga mendapat fasilitas, tapi yang diberikan fasilitas di sini hanya untuk omset yang 4,8 miliar. Jadi omset yang di atasnya akan digunakan tarif umum, yaitu 22%. Nah, untuk pengusaha yang nantinya omsetnya mencapai di atas 50 miliar, itu akan menggunakan tarif 22%. Bisa di next. Bisa di next. Oke, ini untuk perhitungan tarif apabila nantinya wajib pajak itu tidak memiliki NPWP. Jadi untuk orang pribadi itu umumnya akan menjadi 120% lebih tinggi dari PPh terutang yang menggunakan NPWP. Sedangkan untuk badan itu tetap sama ya, karena untuk badan itu wajib memiliki NPWP. Jadi untuk perhitungan non NPWP berarti tidak ada. Bisa di next. Lalu kita lanjut ke bagaimana perhitungan selanjutnya. Setelah kita memperoleh ya namanya tadi PPh terutang yang didapatkan dari tarif dikali dengan penghasilan kena pajak. Jadi kita akan menentukan seberapa besar yang nantinya akan kita bayarkan. Jadi setelah kita menemukan PPh terutang, maka nantinya kita perlu kurangkan dahulu dengan kredit pajak.
Kredit pajak di sini artinya adalah pajak yang telah kita bayar di muka gitu ya. Kita bayar terlebih dahulu ataupun kita dipotong ataupun dipungut oleh pihak lain. Jadi pajak-pajak yang sudah kita bayar sepanjang 1 tahun itu kita kurangkan dengan PPh terutang. Bisa itu kredit pajak PPh 21, 22, 23, ataupun PPh pasal 24. Nah, setelah kita kurangkan dengan kredit pajak, maka nantinya akan kita memperoleh PPh kurang bayar atau lebih bayar. Apabila nantinya kita melakukan angsuran PPh pasal 25, maka nanti kita perlu cantumkan juga besarnya angsuran yang kita bayarkan setiap bulannya. Nah, apabila nantinya ketika kita sudah kurangkan PPh kurang bayar kita dengan angsuran, apabila masih ada selisih nilainya di sana, maka nantinya itu perlu disetorkan kembali oleh wajib pajak yang bersangkutan. Jadi ketika nantinya masih ada kurang bayar, itu artinya wajib pajak perlu membayar kembali sisa ataupun kekurangan yang belum dibayar ke kas negara. Apabila nantinya pajak atau kredit pajaknya itu lebih tinggi, jadi berlaku sebaliknya, apabila kredit pajaknya lebih tinggi, maka nantinya akan terjadi lebih bayar, dan ketika terjadi lebih bayar tersebut, wajib pajak bisa mengajukan pengembalian atau restitusi. Oke, itu untuk perhitungan PPh terutang pada akhir tahun. Next. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke penyajian dan pelaporan pajak penghasilan. Next. Untuk penyajian dan pelaporan pajak penghasilan ini setiap bulan itu hanya berlaku untuk PP pasal 21, PP pasal 22, PP pasal 23, PP pasal 26, PP pasal 4, 2, dan PP pasal 15 bulanan. Ini hanya perlu dilaporkan setiap bulannya oleh pihak atau wajib pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan. Jadi biasanya yang melakukan pelaporan setiap bulan itu adalah wajib pajak pihak ketiga atau yang melakukan pemotongan. Nah, bagaimana cara pelaporannya? Nantinya pelaporan dilakukan dengan membuat daftar inventaris besarnya PPh yang dipotong atau dipungut dan yang mana telah diakui sebagai utang PPh. Jadi yang sebagai utang PPh ini nantinya perlu disetor ke kas negara. Nah, besarnya PPh yang dilaporkan harus sama dengan besarnya utang PPh pada bulan tersebut dan yang dibayarkan. Di sini pun wajib pajak pemotong atau pemungut PPh di sini wajib memberikan bukti potongnya kepada penerima penghasilan. Jadi pihak yang memotong di sini harus memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan untuk nantinya dilaporkan oleh yang bersangkutan di SPT tahunan. Next. Untuk pelaporannya sendiri itu untuk PPh pasal 21, 23, 26, dan PPh final itu batas waktu pelaporannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Dan oke. Di slide berikutnya. Jadi untuk kendala sedikit, untuk pelaporan PPh non final itu dilakukan pada penyetorannya dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan untuk pelaporan itu dilakukan di tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk PPh pasal 22 itu dilakukan penyetoran pada hari berikutnya setelah dilakukan pemungutan, sedangkan untuk pelaporan dilakukan pada saat hari kerja akhir minggu berikutnya. Untuk PPh pasal 25 itu disetor tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan untuk batas pelaporan itu pada tanggal 20 bulan berikutnya. Next. Lalu untuk penyajian dan pelaporan PPh setiap tahun. Ini untuk pelaporannya sendiri itu terbagi dua. Untuk pelaporan PPh perusahaan itu dilakukan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak badan. Jadi untuk wajib pajak badan itu dilakukan pada paling lambat pelaporan SPT tahunan dilakukan sebelum tanggal 30 April.
Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi itu dilakukan 3 bulan setelah akhir tahun pajak, artinya sebelum tanggal 31 Maret. Untuk pelaporannya sendiri itu menggunakan formulir SPT 1771 untuk wajib pajak badan, untuk wajib pajak orang pribadi menggunakan formulir SPT 1770. Lalu untuk pelaporan PPh karyawan itu sama, jadi pelaporannya itu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau sebelum 31 Maret, dan menggunakan formulir SPT 1770 atau 1770S ataupun 1770SS. Next. Oke, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk waktu, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami lanjut ke sesi diskusi. Nah, sebelumnya kami sudah mendapatkan 2 pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Yang pertama ada dari Sri Wulandari, merupakan kelompok 5. Pertanyaannya yaitu jelaskan kesalahan apa saja yang sering terjadi dalam cara menghitung PPh terutang. Nah, ada 3 kesalahan yang terjadi dalam cara menghitung PPh terutang menurut kelompok kami, yaitu yang pertama ada melakukan kesalahan penentuan PTKP. Nah, banyak yang salah dalam menentukan perhitungan PTKP karena besaran tarifnya memang lebih dari 1 jenis. Nah, berikut ini merupakan tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai dengan PMK nomor 101/PMK 010/2016. Yang pertama ada tarif 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua ada 4.500.000 tambahan wajib pajak yang telah menikah. Yang ketiga ada 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat ada 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Maksimal 3 orang untuk setiap keluarga. Yang kedua ada human error saat perhitungan. Human error sebenarnya hal yang lumrah terjadi saat melakukan perhitungan. Tetapi dalam era digital seperti sekarang ini, kita dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya human error saat menghitung PPh maaf, terjadi gangguan. Saya ulang untuk yang kedua, yaitu ada human error saat perhitungan, yang sebenarnya lumrah terjadi saat melakukan perhitungan. Tetapi di era digital seperti sekarang ini, kita dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya human error saat menghitung PPh terutang dengan menggunakan aplikasi penghitung yang otomatis. Yang terakhir yaitu tidak memasukkan potongan. Nah, kesalahan yang paling sering terjadi yaitu tidak mengeluarkan bukti potong. Nah, jika bukti potong tidak disertakan, maka otomatis besaran nilai menjadi nihil ketika dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan. Sangat berdampak pada hasil perhitungan yang dapat menjadi tidak akurat. Sekian
jawaban dari kelompok kami. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya. Untuk itu saya persilakan. Baik, terima kasih Puspa. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua dari rekan Erda Wedatara yang berasal dari kelompok 2. Jadi pertanyaan dari rekan Erda itu adalah mengenai bagaimana pelakuan kredit pajak PPh 24 dalam perhitungan PPh terutang, apakah dimasukkan dalam PPh non final atau diperlakukan sebagai pengurang lainnya dari PPh terutang. Baik, jadi di sini saya akan menjawabnya. Jadi sebelum itu kita perlu memahami terlebih dahulu konsep mengenai sistem pengenaan pajak yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini menerapkan asas perpajakan worldwide income. Jadi seluruh penghasilan itu diterima selama 1 tahun pajak oleh wajib pajak nantinya akan dijadikan dasar untuk menghitung PPh terutang. Nah, penghasilan yang di luar negeri tentunya sudah dikenai pajak di negara sumber penghasilannya. Nah, hal ini akan menimbulkan beban pajak yang cukup besar akibat pengenaan pajak berganda oleh kedua negara. Sehingga untuk mengurangi atau menghindari adanya pengenaan pajak berganda, pemerintah Indonesia menerapkan mekanisme penghindaran pajak berganda dengan mekanisme pengkreditan pajak. Jadi atas pajak yang telah dibayar di luar negeri itu nantinya bisa dijadikan pengurang untuk perhitungan PPh. Jadi terlebih dahulu kita pahami bahwasannya ketika penghasilan di luar negeri itu digabungkan dengan penghasilan di Indonesia, maka nantinya pajaknya juga bisa menjadi pengurang. Jadi untuk pengurangnya sendiri itu tidak serta-merta seluruh pajak yang dibayarkan di luar negeri itu bisa dikurangkan, tapi harus dibandingkan terlebih dahulu dengan perhitungan tertentu yang memang sudah ditetapkan di ketentuan perundang-undangan. Jadi ditentukan nilai terendah antara pajak yang sudah dibayar dengan perhitungan tertentu. Mungkin sekian terkait jawaban yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Krisna. Jadi sekian jawaban dari pertanyaan dari kelompok kami. Ini merupakan akhir dari presentasi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terakhir kami ucapkan terima kasih.